bahwasanya beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'a ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan berdoa dengan doa tersebut di dalam salatku. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, qala qul, katakan, kata Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan, kata Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang akan bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan berikan rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang, Maha Pemberi rahmat. Ini sebuah doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan isi daripada doa ini adalah seseorang itu mengakui tentang dosa, mengakui tentang kezaliman yang dia lakukan, mengakui tentang kemaksiatan yang dilakukan, yakni dia memohon kemudian dengan kezaliman yang dia lakukan tersebut, dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menjadi orang-orang yang selamat. Ini kandungan daripada doa ini, hikmahnya. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para nabi. Artinya orang terbaik setelah nabi itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kebaikannya tidak akan mungkin bisa dilampaui oleh siapapun sampai nanti hari kiamat. Pada saat yang bersamaan, orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengakui atau tidak merasa aman. Dirinya tidak merasa aman daripada berbuat kezaliman. Dirinya tidak merasa aman bahwasanya beliau ini berbuat salah. Dirinya tidak pernah merasa aman bahwasanya dirinya ini terlepas dari yang namanya dosa. Artinya ini pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ini orang yang paling top di dalam Islam setelah Nabi. Dia tidak pernah merasa aman daripada dosa. Dia tidak pernah merasa aman daripada kezaliman. Lalu pelajarannya bagaimana dengan kita? Seperti apa kita hidup hari ini? Yang kebanyakan dari manusia hari ini merasa aman dengan apa yang dia lakukan. Merasa bahwasanya amal-amalnya yang sudah dia lakukan itu cukup bagi dia untuk menyelamatkannya kelak di depan Allah. Merasa bahwasanya apa yang dia lakukan ini sudah cukup bagi dia untuk menjadi orang-orang yang selamat ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Orang sehebat Abu Bakar tidak pernah merasa aman daripada yang namanya kezaliman. Maka bagi kita juga seperti itu. Tidak boleh kita ini merasa aman daripada salah. Tidak boleh merasa aman daripada dosa. Tidak boleh kita ini merasa aman daripada berbuat kezaliman. Karena ini akan menjadikan diri kita itu celaka. Orang yang merasa aman daripada hal-hal yang seperti itu semua, maka orang ini kemudian akan menjadi meremehkan. Ujung daripada peremehannya adalah membawa kecelakaan kepada dirinya. Dan beginilah para sahabat Nabi SAW. Kalau kita membaca sejarah sahabat Rasulullah SAW, membaca hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sahabat beliau, maka kita akan menemukan bahwasanya sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang merasa kecil, orang-orang yang merasa tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang merasa diri mereka itu kelak tidak akan selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak pernah mengaku bahwasanya saya ini akan masuk surga, tidak. Riwayat disebutkan dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini maulanya Nabi, jadi bekas budak yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin a'maluhu
yudkhilnillahu bihil jannah. Wahai Allah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amal yang a'maluhu, yang kemudian aku akan beramal dengannya, yang dengan sebab amal itu Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Dilihat dari pertanyaannya saja bahwasanya Thauban ini ingin sekali untuk masuk surga, yang kemudian dia tidak merasa bahwasanya dirinya ini pasti akan masuk surga, tidak, tapi dia tanya dulu kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang amal ini akan memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun mengatakan, alaika bikathratis sujud, perbanyak sujud, perbanyak salat, kata Rasulullah SAW. Intinya bukan amalan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi intinya adalah sebegitu besar keinginan para sahabat Nabi SAW ini untuk selamat di dalam kehidupan dunia. Kalau orang itu sudah menginginkan untuk selamat, artinya dia merasa tidak selamat. Kan kayak itu kalau Pak. Kalau kita ini minta perlindungan, berarti kita ini merasa tidak aman. Kalau orang ini ingin diselamatkan, berarti mereka ini merasa bahwasanya dirinya bisa saja tidak selamat. Dalam riwayat lain dikatakan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Nabi dan aku kemudian berkata kepada Nabi, murni bi amalin yudkhilnil jannah. Suruh aku wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu amal, yang amal ini akan memasukkan diriku, kata Abu Umamah Al-Bahili, ke dalam surganya Allah. Nabi kemudian mengatakan kepadanya, alaika bisiyam fa innahu la adla lahu. Perbanyaklah puasa, kata Nabi, karena tidak ada bandingannya puasa tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sekali lagi sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW untuk mengamankan dirinya agar dia bisa masuk surga. Apa ya wahai Rasulullah yang akan bisa mengamankan diriku dan menjadikan diriku itu masuk surga? Ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Demikian juga tentang doa-doa yang diminta oleh para sahabat untuk diajarkan kepada mereka, yang mereka minta kepada Rasulullah SAW. Seperti riwayat dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar itu apa gerangan yang bisa aku baca, yang agar aku bisa meminta dengan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka diajarkan oleh Nabi, mintalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf dan engkau menyukai permaafan, maka maafkanlah aku. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan para sahabat Nabi SAW itu besar sekali keinginannya untuk selamat di dalam kehidupan dunia ini. Yang artinya juga mereka tidak pernah merasa aman. Kita ini kalau merasa aman, keluar misalnya pian ini keluar membawa M16 misalnya, ya kalau ditenteng gitu. Kira-kira merasa aman enggak Pak? Hah? Merasa aman kalau handak ada yang macam-macam tinggal pian tembak aja, ya kan? M16 itu kan otomatis bisa, semi otomatis bisa, tunggal butingan bisa, langsung keluar banyak bisa, ya kan Pak? Kita merasa aman, kenapa? Tidak perlu lagi kita minta perlindungan, tidak perlu lagi kita minta kepada orang, kawannya aku bang keluar ke sini, tidak perlu lagi kita ngomong seperti itu. Karena orang ini merasa aman. Tapi para sahabat Nabi SAW tidak pernah merasa aman di dalam kehidupan dunia ini. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah masuk ke dalam satu kebun. Lalu dia melihat seekor burung yang loncat-loncat di rantingnya kebun tadi. Lalu dia mengatakan, wahai burung, tubalaka ya tair, sungguh beruntung engkau wahai burung, ya kan? Wadidtu anni mithlak, kiranya aku ini seperti engkau. Taqa'u 'ala syajar, engkau itu hinggap di pohon-pohon. Wa ta'kulu minas thamar, lalu engkau makan buah-buahan yang ada di atas pohon. Tsumma tatir wa la hisaba 'alaik. Lalu kemudian setelah engkau kenyang engkau terbang dan engkau tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Begitu takutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan pertemuannya dengan Allah. Apa sih yang mereka takutkan ini? Mereka takut kalau mereka ini datang kepada Allah dalam keadaan amalnya tidak cukup, dalam keadaan dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pelajarannya lagi Pak, sudahkah kita itu memikirkan bahwasanya bagaimana kalau sampai dosa kita ini tidak diampuni oleh Allah. Meskipun kita diperintahkan untuk berharap Allah akan mengampuni kita, tapi tetap harus dipikirkan seperti apa gerangan kalau saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengampuni dosa saya. Ketika Allah tidak mengampuni dosa saya, maka tempat kita itu di neraka, bukan di tempat yang lain. Tempat kita di neraka. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam wal'iyadu billah. Meskipun kita tetap harus berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni diri-diri kita. Nah, ini berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari tentang semua hadis tadi, kata beliau bahwasanya apa yang diminta oleh para sahabat itu adalah sesuatu yang jawami'. Jawami' itu yang ringkas, padat, berisi yang diminta oleh mereka. Mintanya tidak aneh-aneh. Amal apa yang bisa memasukkan surga? Doa apa yang bisa menyelamatkan saya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bebas dari neraka? Simple yang diminta. Dan yang dilakukannya pun juga simple. Kenapa kata Ibnu Hajar? Karena di dalam apa yang mereka lakukan itu ada i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan mereka itu melakukan kezaliman. Pengakuan mereka itu berbuat dosa. Pengakuan mereka itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka lakukan sama sekali tidak akan mampu untuk menyelamatkan mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan doa-doa dan permintaan para sahabat Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan atau mengakui dosa, mengakui kezaliman yang ada pada diri kita, maka pertanyaannya adalah apakah mungkin manusia itu menzalimi dirinya sendiri? Secara logika mungkin Pak? Manusia bikin susah dirinya sendiri? Sepertinya kan tidak mungkin. Antum senang bikin susah sendiri, ya kan? Masuk dikasih pintu di situ. Saya tidak mau masuk lewat pintu situ. Maunya mana? Mau lewat genteng masuknya. Kok bikin susah jadi hidup? Ya kan? Kan susah Pak. Pintunya ada sudah enak tinggal keluar. Enggak, saya maunya keluar lewat atas terus loncat ke bawah. Iya kalau selamat, kalau kakinya patah terus kayak apa? Jadi kalau secara logika manusia itu tidak mungkin akan menjadikan dirinya susah. Mereka itu semua ingin gampang. Mereka itu semuanya ingin mudah. Mereka semuanya ingin selamat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ada kecenderungan untuk menyusahkan dirinya sendiri. Manusia menyusahkan dirinya sendiri dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat. Kalau antum tanya, manusia itu akankah mereka menyusahkan diri mereka sendiri di dalam urusan dunia? Tidak. Manusia tidak akan mau untuk menyusahkan dirinya di dalam urusan dunia. Tidak usah jauh-jauh. Orang bahari itu kalau makan atau dulu waktu jualan bubur yang di pinggir jalan itu Pak, kalau makan sendoknya pakai apa Pak? Masih ingat Pak? Pakai daun sendoknya. Sekarang nanti ini kan ada makanan kalau terus dikasih sendoknya pakai daun, mau enggak pian makan kira-kira? Ini kok cari perkara ini Haji Udin ini ya kalau jadi ketuanya di sini kok cari-cari perkara pakai daun orang disuruh makan. Enggak mau kita Pak kalau urusan dunia itu disuruh susah. Tapi berkaitan dengan urusan akhirat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu cenderung menzalimi dirinya sendiri ketika berhubungan dengan urusan akhirat. Seperti apa modelnya manusia itu menzalimi dirinya sendiri? Birtikabiz dzunubi wal ma'asi. Dengan melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manusia berarti menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya kenapa, Pak? Karena kemaksiatan itu dikatakan adalah bentuk kezaliman kepada diri, karena dengan maksiat tersebut orang ini memberikan alasan kepada Allah untuk mengadabnya. Kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pula, saat bersamaan, kita memberikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab diri kita. Dan orang yang menzalimi dirinya sendiri ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Lalu kami wariskan kitab ini kepada manusia-manusia pilihan kami, kata Allah. Dan di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri.
Modelnya apa? Ya melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu zalim kita kepada diri sendiri. Kita memberi alasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab diri kita, untuk menyiksa kita, untuk masukkan kita dalam neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang kita lakukan. Artinya Allah tidak akan mungkin zalim. Allah tidak akan mungkin memasukkan kita ke dalam neraka, mengazab diri kita tanpa ada kesalahan yang ada pada diri kita. Karena Allah itu jauh dari yang namanya sifat zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Bukan kami yang zalim, kata Allah. Bukan kami yang akan menyakiti mereka, tidak. Tapi mereka sendiri yang menyakiti diri-diri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Suci, Allah dari yang namanya kezaliman. Bahkan dikatakan oleh Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, beliau berkatakan, "Innar rajula yaqra'ul Qur'ana wa yal'anu nafsah." Ada seseorang, kata beliau, yang membaca Al-Qur'an lalu kemudian dia melaknat dirinya sendiri. Maka orang bertanya, bingung orang dengan perkataan Maimun bin Mihran ini tadi. Wa kaifa yal'anu nafsah? Bagaimana orang itu melaknat dirinya sendiri? Bagaimana mungkin orang itu melaknat dirinya sendiri? Maka beliau pun mengatakan, yaqra'u qala yaqra'u ala la'natullahi 'ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang zalim. Artinya kita ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Tidak lepas dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kita pun tidak pernah lepas dari yang namanya kezaliman. Ketika kita membaca kata Maimun bin Mihran, ala la'natullahi 'alal kadhibi 'alal zalimin, sama saja kita melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman. Salah satu di antara mereka yang melakukan kezaliman adalah diri kita sendiri yang berbuat zalim. Nah, ini penjelasan dari para ulama tentang salah satu contoh orang itu melakukan kezaliman. Nabi juga mengatakan, kullun nas yaghdu fabaya'a nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Nabi mengatakan manusia itu setiap harinya menjual diri mereka atau memperdagangkan diri mereka. Ada sebagian yang membebaskan diri mereka dan ada pula sebagian yang mencelakakan diri mereka. Yang mencelakakan ini adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri-sendiri, kata Nabi SAW. Ini yang pertama, bentuk manusia itu menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya kita jaga diri kita. Kita memelihara diri kita jangan sampai jatuh kepada yang namanya maksiat, kepada yang namanya perbuatan dosa. Berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri kita. Kalau terjatuh, sudah kadung terjatuh kayak apa? Bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk orang itu menzalimi diri mereka sendiri adalah dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan kita, Allah itu punya aturan. Allah punya sederet aturan yang manusia itu harus taat dengan aturan tersebut. Kalau mereka tidak taat, maka orang yang tidak taat ini dianggap sebagai orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun." Orang yang menabrak, orang yang melanggar hudud itu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Artinya dalam semua kehidupan kita ini ada batasan. Makan itu boleh, Pak. Tapi makan itu ada batasannya. Dilarang kita memakan yang haram, dilarang kita memakan babi misalnya, tidak boleh. Ada batasan-batasan. Bergaul itu ada batasan-batasannya. Bergaul dengan orang-orang baik, dibatasi, kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang jelek. Segala sesuatu itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melanggar batasan Allah, makan misalnya, lalu dia makan yang haram, orang ini telah zalim kepada dirinya. Apa sebab zalimnya? Dengan sebab dia melanggar, menabrak batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu ada batasannya. Batasan ibadah itu cuma semua yang akan kita lakukan itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Allah dan Rasulnya, itu batasan ibadah. Orang yang keluar dari batasan ibadah yang seperti ini dengan membuat ibadah-ibadah yang lain, maka dia zalim.
Karena dia yata'adda hududallah. Mereka ini melanggar, menabrak batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah, dalam bergaul, dalam segala hal, Allah itu memberikan batasan kepada kita. Mungkin kita tanya, kok banyak sih batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Karena kita makhluknya Allah. Antum punya istri, antum punya anak. Apakah antum membiarkan anak antum dan istri antum itu sekehendaknya sudah? Tidak mungkin. Kita pasti kasih batasan kepada mereka. Kita pasti berikan kepada mereka itu pagar. Wahai anak, kamu boleh main, kamu boleh keluar, kamu boleh kemana saja. Yang jelas jam 9 malam sudah harus di rumah. Kalau tidak pakai batasan, anaknya seminggu sekali baru datang. Ada yang setahun sekali sampai datang, ya kan? Kalau setahun sekali masih mending, misalnya 20 tahun sekali baru datang, sampai tidak kenal bapaknya dengan anaknya. Siapa ente ini masuk-masuk rumah orang katanya? Ulun anak pian jadinya. Ya kalau sudah tidak kenal lagi dengan anak. Nah ini batasan-batasan yang kita berikan. Kepada istri kita juga begitu. Ada batasan-batasan yang kita berikan. Kenapa? Karena kita ini merasa bahwasanya kita ini di atas mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada seperti kita ini. Maka Allah memberikan batasan kepada kita. Hikmahnya apa? Ketika Allah telah memberikan aturan, memberikan batasan, dalam hidup kita ini ada batasan. Dalam masalah jual beli, dalam masalah dagang, dalam masalah segala macam. Ada batasan-batasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ditabrak. Orang yang menabrak batasan Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan sebagai orang yang zalim. Allah juga berfirman, "Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Dan seperti itulah kata Allah batasan-batasan Allah. Terserah Allah mau ngasih batasan seperti apa. Karena kita ini makhluknya Allah. Dan barang siapa kata Allah yang melanggar batasan yang telah ditentukan oleh Allah, dia zalim kepada diri mereka sendiri. Artinya kenapa disebut zalim? Karena orang yang melanggar batasan akan dihukum oleh Allah. Dan orang yang secara sadar melanggar aturan Allah, dia tahu bahwasanya dirinya akan dihukum. Nah, orang yang tahu dirinya akan dihukum ini orangnya zalim, akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini yang kedua berkaitan dengan batasan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang itu menzalimi diri mereka bitarkil faraid wal wajibat. Dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada diri mereka. Artinya Allah juga seperti tadi. Allah itu menetapkan sebuah kewajiban untuk kita. Semua itu untuk kebaikan dan keselamatan kita, Pak. Di dunia maupun di akhirat. Maka orang yang diberikan kewajiban untuk dikerjakan, yang dengan mengerjakan kewajiban tadi, dia akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan, lalu dia tinggalkan. Artinya kalau kewajiban yang bikin kebaikan dan bikin keselamatan dia tinggalkan, artinya orang ini kada mau apa, Pak? Tidak mau dapat kebaikan dan tidak mau selamat. Lampu merah misalnya, ini jalannya padat, simpang 9 misalnya, jangan simpang 4 Pak, simpang 9 kayak di India itu ada simpangnya banyak banget, atau di Mesir itu ada simpangan yang berpuluh-puluh simpangannya. Dikasih aturan di sana. Terus dia mau coba-coba, lampunya masih merah terus kayak di Banjar terobos-terobos kayak itu. Gepeng kita kalau di sana, Pak. Karena begitu lampu hijau orangnya gaspol langsung, tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk macam-macam. Nah ini ada kewajiban yang kita langgar. Kita artinya tidak ingin selamat. Nah, orang yang tidak ingin menyelamatkan dirinya ini sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang zalim. Karena dia tahu kalau dia tidak ingin selamatkan dirinya berarti dia ingin mencelakakan dirinya. Allah kasih tahu, kamu dapat kebaikan seperti sholat. Sholat itu kewajiban dari Allah. Orang yang mengerjakan sholat, Allah mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah engkau daripada perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Artinya orang yang sholat itu dapat kebaikan. Orang yang sholat itu dapat keberkahan. Orang yang sholat itu dapat keselamatan. Lalu bagaimana kalau sholat ini ditinggalkan? Berarti orang ini ingin masuk dalam kekejian. Orang ini tidak ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran. Bahkan orang ini pun tidak ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dan orang ini bahkan tidak ingin mendapatkan keselamatan kelak di akhirat.
supaya nanti masuk ke dalam neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian ini kok masuk ke dalam neraka sakor? Oh, kami bukan orang-orang yang biasa mengerjakan sholat. Nggak sholat dia Pak, masuk sakor. Apalagi kewajiban, contohnya kewajiban-kewajiban standar, zakat atau puasa. Orang yang puasa itu akan as-saumu junnah, kata Nabi SAW. Puasa itu akan jadi benteng. Benteng apa? Benteng dari neraka. Orang yang puasa, kata Nabi, 1 hari akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sudah tahu mereka ini bahwasanya itu akan menjadi kebaikan dan keselamatan untuk mereka. Lalu mereka tidak puasa. Maka apa yang terjadi? Dengan menabraknya dia kepada kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, dia ingkari kewajiban tersebut, maka dia dapat hukuman kelak. Digantung terbalik, dengan mulut dirobek, dan mulutnya nanti akan mengeluarkan darah. Itu hukuman bagi orang yang tidak puasa. Wal'iyadu billah. Dan banyak lagi Pak tentang kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dilanggar. Maka orang yang melanggarnya ini namanya orang ini zalim kepada diri-diri mereka sendiri. Ini berkaitan dengan kewajiban. Yang berikutnya, orang yang zalim itu adalah orang yang memberikan porsi yang sedikit, bahkan orang itu cenderung untuk menyusahkan dirinya sendiri. Jadi dirinya disusahkan. Disusahkannya ini bukan dengan perbuatan maksiat, tidak. Dia melakukan perbuatan baik, tapi dalam perbuatan baiknya tadi itu menghilangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Contohnya, para sahabat Nabi SAW itu bertanya tentang ibadahnya Nabi seperti apa. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan, saya akan sholat semalaman sudah tidak pakai berhenti. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus kada pakai berbuka-bukaan. Yang satu mengatakan, saya tidak akan mendekati istri saya akan ibadah terus. Maka semua ini ketika didengar oleh Nabi SAW, Nabi marah. Orang ini dikatakan zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena diri mereka punya hak. Tidak disuruh Pak habis isya sholat sampai subuh, enggak. Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan qumil laila illa qalila. Masih tetap ada porsi untuk tidur. Ya kan? Ada porsinya untuk tidur. Semua itu ada porsinya. Nah, orang yang seperti tadi sahabat Nabi SAW tadi, maka Nabi SAW pun mengatakan kepada mereka ini. Nabi mengatakan, inna li nafsika alaika haqqa wa li rabbika alaika haqqa wa li dhaifika alaika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Allah itu punya hak kepada kalian. Apa haknya Allah? Diibadahi. Lalu Nabi juga mengatakan, dirimu juga punya hak. Apa hak untuk dirimu? Dibikin istirahat. Disehatkan diri kita ini dengan istirahat. Lalu untuk tamu kita juga ada haknya. Dihormati tamu itu, kata Nabi SAW. Keluargamu juga ada haknya. Diperhatikan mereka. Diajak bicara mereka. Didekati mereka. Itu hak-hak mereka. Maka kata Nabi SAW, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikan hak masing-masing yang berhak itu haknya. Ditegur sahabat ini, sholat terus loh Pak, ini Pak bukan maksiat, sholat. Dari seharian semalaman sholat terus. Itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena bininya kayak apa? Anaknya seperti apa? Tamunya nanti kalau datang mana tuan rumah? Tuan rumahnya masih sholat, kada bisa diganggu. Sholat aja ini misalnya. Nah maka ini sesuatu yang tidak tepat. Orang yang melakukan ini, sholatnya dia karena tidak memperhatikan apa yang harus dia berikan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada tamunya, dikatakan zalim. Suatu hari Hudzaifah ibnul Yaman ini datang ke rumahnya Abu Darda. Hudzaifah dan Abu Darda ini orang yang dipersaudarakan oleh Nabi. Setelah itu Abu Darda tidak ada. Dia ketemu dengan istrinya Abu Darda. Salman bertemu dengan istrinya Abu Darda. Istrinya Abu Darda ini awut-awutan, Mbak. Abu Jar Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Pian ini kenapa awut-awutan? Wong berisi laki kok awut-awutan. Nah ini perhatian juga bagi para perempuan yang punya suami. Tidak boleh awut-awutan. Ya kan? Asal-asalan di rumah. Pian kalau melihat bini pian pina beraksi, pertanyaan pian apa? Hah? Hendak kemana ajar kita? Ya, padahal kada boleh kayak itu harusnya.
Ya kan? Ini aut-autan istrinya Abu Darda ini tadi. Setelah itu ditanya, maka dikatakan oleh istrinya, kenapa ini terjadi? Maka istrinya mengatakan, Abu Darda saudaramu itu sudah tidak peduli lagi dengan saya. Maka didekati oleh Salman, dia nginap di rumahnya. Setiap kali dia akan sholat malam disuruh tidur, terus disuruh tidur sampai sepertiga malam yang terakhir baru dibiarkan. Besoknya dia mau puasa, oleh Salman ditahan supaya dia tidak puasa. Sampai kemudian Abu Darda ini merasa jengkel dengan Salman dan berkata, lapor kepada Nabi. Wahai Nabi, ini Salman ini ulun sholat kada boleh, disuruhnya guring. Ulun hendak puasa, disuruhnya makan. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pada diri kalian itu ada haknya. Istrimu punya hak, dirimu juga punya hak. Tidak boleh seseorang itu menyakiti dirinya. Tidak boleh seseorang itu menyusahkan keluarganya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan patokan seperti apa sih orang itu harus berbuat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taj'alu yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsyura." Janganlah kalian itu, maksudnya ayat ini, janganlah kalian itu mengikat tangan kalian di leher kalian. Maksudnya jangan terlalu pelit. Dan jangan juga terlalu royal, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu disuruh royal banar kada boleh, pelit banar tidak boleh. Seperti apa yang baik? Di antara keduanya. Kenapa? Karena dengan di antara keduanya, orang itu masih memperhatikan dirinya, memperhatikan keluarganya. Isi duit misalnya 100.000, di rumah masih belum makan, ya kan? Terus ini sedekah, ini banyak pahalanya. Di julungnya semunyaan asan sedekah. Di rumah nangis anaknya kelaparan. Di rumah nangis istrinya. Ya kalau nangis istrinya, ngomel istrinya karena tidak dikasih belanja. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena orang ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dolim namanya itu. Harus perkaranya di tengah-tengah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu memuji orang yang bisa menempatkan segala sesuatu di tengah-tengah. Hak untuk Allah dia kasih. Hak untuk keluarganya dia kasih, hak untuk dirinya dia berikan. Artinya orang yang bisa menempatkan segala sesuatunya, baik hartanya, dirinya, ataupun apanya, semua dia bisa menempatkan pada posisinya. Orang-orang seperti ini disebut sebagai ibadur rahman oleh Allah. Hambanya Allah ar-Rahman. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ya kan? Orang-orang yang ketika mereka itu berinfak, tidak berlebihan di dalam berinfak, walam yaqturu, dan juga tidak pelit. Artinya wa kana baina dzalika qawama, di antara dua ini tadi mereka adanya. Pelit tidak, royal berlebih-lebihan juga tidak. Artinya di antara keduanya itulah orang itu disebut oleh Allah sebagai seorang ibadur rahman. Maka ini peringatan bagi kita. Mungkin kita ini ingin menjadi baik, kita ingin menjadi saleh, kita ingin menjadi orang-orang yang selamat. Di satu sisi justru kita merugikan diri kita sendiri. Ketika kita tidak memperhatikan hak kita tidak memperhatikan hak orang lain, kita tidak memperhatikan hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka orang yang melakukan seperti ini, meskipun dalam pandangan manusia dia berbuat baik, tapi tetap di sisi Allah, orang seperti ini melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Nah ini bentuk-bentuk kezaliman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi SAW dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk kezaliman yang lain lagi apa? Saya cepatkan ya, waktunya bina kurang sedikit Pak. Bina satu mat benar kenapa? Bidu'ai 'alaiha, orang ini berdoa kejelekan untuk dirinya. Kadang-kadang karena kena musibah, karena kena apa, mati aja sudah, ada apa-apa pun kayak ini. Tidak boleh Pak seperti itu Pak. Ya kan? Kan sering kita dengar seperti itu. Ya kan? Habis sudah, ada begaduh sudah, habis akan juga sudah. Kan seperti itu. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum. Ya kan? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Ya kan? Janganlah kalian berdoa jelek untuk diri kalian, atau janganlah kalian berdoa jelek untuk anak kalian.
Anaknya nakal misalnya minta duit terus mau ya, kalau mudahan cilaka ikan ditabrak truk karena di tengah jalan. Nah, enggak boleh ngomong seperti itu. Atau wala tad'u ala amwalikum, jangan berdoa jelek juga kepada harta kita, ya kan? Ya tadi habis sudah, biarkan aja sudah habis, kalau usah digaduhi lagi. Nah, tidak boleh. Karena kata Nabi, kalau sampai doa itu berdisepakati atau bertepatan dengan waktu yang akan diberikan, akan dikabulkan oleh Allah, bahaya Pak. Pas dikabulkan nanti kita sendiri yang akan menyesal. Habis mendoakan anaknya ditabrak truk, bujuran sekalian, dapat setengah jam ada telepon masuk, anak pian gepeng ditabrak truk misalnya. Menangis juanya. Ya kan? Tidak boleh. Ini sebagai seorang muslim, itu namanya orang yang menzalimi dirinya sendiri. Karena dia menginginkan kejelekan untuk dirinya. Disebut menzaliminya diri sendiri adalah orang yang mentazkiyah diri sendiri dan banyak memuji diri. Tidak boleh. Artinya merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling lurus, merasa paling itu diri mereka yang paling. Orang lain gak ada yang bujurnya, orang lain gak ada yang lurusnya. Semua dia yang paling top. Ini juga disebut sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah melarang, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian itu merasa diri kalian itu paling hebat, paling suci, paling bersih, paling lurus, paling sunnah, paling apa segala macam. Tidak boleh. Allah itu paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tugas kita itu untuk berbuat baik. Tugas kita itu untuk beramal sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menilai tentang baiknya kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan menilai kita. Nah, ini salah satu kedzaliman kepada diri sendiri. Ketika orang itu merasa dirinya paling, yang akan muncul adalah sesuatu yang justru meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain ini dosa. Meremehkan orang lain ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meremehkan orang lain pasti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal, saya cepatkan aja Pak lah. Dan orang yang disebut juga menzalimi diri mereka sendiri adalah orang yang orang yang ujub, orang yang bangga dengan diri mereka sendiri. Artinya bangga dengan keadaan mereka. Ini kadang-kadang kita ini seperti ini Pak. Makanya kalau baca tentang ini, kayaknya kita ini ya seberataan insya Allah. Banyak di antara kita ini yang justru melakukan kezaliman pada diri sendiri. Seperti apa? Seperti ujub, ta'ajub dengan dirinya. Nabi SAW pernah mengatakan, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh. Ada seseorang itu yang berjalan dengan memakai jubah. Jubahnya bagus. Setelah dia pakai jubah ini, tu'jibuhu nafsuh. Jubah ini membuat dirinya menjadi bangga. Nah kita Pak lah, pakai baju misalnya, menukarnya di Perancis misalnya, mereknya asli ya kan, mereknya apa misalnya, Hermes misalnya mereknya kan, Hermes kakremes di belakang ini bertulisan, bangga Pak, pakai yang itu bangga. Ibu-ibu misalnya pakai tasnya mereknya, ini ori, ada orang pakai Hermes yang lain, ini Tanah Abang ini, murah ini, ampun ulun ini yang asli, ya kan, bangga dengan apa yang dia pakai. Lalu dikatakan murajjilun jummatah, lalu dengan dia ini bersisir, rambutnya disisirnya dengan sangat rapi. Id khasafallahu bihil ard. Lalu kemudian orang ini akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Dan kemudian yang terjadi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Lalu kemudian dia ini yatajaljal. Yatajaljal itu kayak orang tinggalam Pak. Keluar setumat masuk lagi, keluar setumat masuk lagi terus kayak gitu. Yatajaljal sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Dengan sebab apa? Dengan sebab ta'ajub dengan apa yang dia pakai. Makanya bukan kita ndak boleh Pak pakai baju Prancis yang asli, ya kan? Pakai mobil yang keluaran Eropa yang paling bagus mobilnya, kalau pakai kan ada setirnya Pak, tapi bisa jalan misalnya. Saking bagusnya ini mobil. Boleh kita pakai yang seperti itu. Yang tidak boleh satu, jangan jadi takjub, jangan jadi bangga dengan seperti itu. Ya kan? Mentang-mentang pakai mobil yang bagus, mobil yang di muka, mobil keluaran lawas, minggir. Ini mobil sultan hendak lewat misalnya. Nah, ini yang nggak boleh. Takjub dengan dirinya. Atau dalam pakaian kita, dalam segala hal yang kita pakai, merasa bangga
Makanya kalau kita Pak tidak bisa menghilangkan sifat yang seperti itu, pakai barang KW aja. Hah? Lo kalau kita lo nggak bisa. Saya ini kalau pakai yang ori-ori ini jadi sombong. Susah untuk ngatur hati saya. Jangan beli yang ori, beli yang KW, beli yang murah aja. Supaya apa? Supaya kada sombong. Lebih selamat untuk kita Pak. Dikatakan oleh Nabi, yatajaljal ila yaumil qiyamah. Dia timbul tenggelam sampai nanti hari kiamat. Artinya itu siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa bentuk kezaliman seseorang kepada diri mereka sendiri. Dan orang yang sedikit lagi Pak lah, orang yang bisa menyelamatkan diri mereka. Yang bisa, makanya saya tadi bilang, beli yang KW aja kalau kada bisa menghilangkan sombong. Kada usah nukar yang harat-harat, nukar yang KW supaya kada bangga. Hendak bangga supan, ya kan? Hendak koyok supan, barang nukar di Kujajing situ aja bisa hendak koyok-koyok, tidak mungkin. Maka ini akan menolong diri kita. Sebetulnya itu akan menolong diri kita sendiri untuk tidak melakukan sesuatu yang dimurkai dengan bentuk membolimi diri kita sendiri. Maka orang yang bisa menjaga dirinya untuk tidak membolimi diri mereka sendiri, caranya bagaimana? Dengan muhasabah diri Pak. Muhasabah, maksiat apa yang saya lakukan? Segera dia tobat. Hukum Allah apa yang saya langgar? Dalam muamalah, dalam pergaulan, dalam segala macam. Segera kita perbaiki. Faraid apa? Kewajiban-kewajiban apa yang belum saya tutupi, belum saya penuhi? Segera dipenuhi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takjub tadi, pakai yang KW saja. Merasa doa-doa kita sering, doa-doa jelek, bertobat kepada Allah. Minta ampun agar kita meminta segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa tahu semua urusan yang seperti ini daripada kezaliman kepada dirinya sendiri akan punya dapat manfaat. Ketika dia mengaku dirinya itu sebagai orang yang zalim kepada dirinya sendiri, maka akan gampang untuk tobat. Mudah untuk tobat. Karena orang itu kalau tidak ngaku sebagai orang zalim, ya susah kalau dia suruh tobat. Tidak ngaku salah dia Pak. Antum ini salah, anak tidak salah. Terus orang kalau sudah ngomong tidak salah, tidak mungkin bisa disuruh tobat. Dia saja tidak ngaku kalau dirinya salah. Ya kan, itu satu. Yang kedua, orang yang mengakui dosanya, mengakui kesalahannya dirinya melakukan kezaliman, disebutkan ini sebagai sifatnya orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah, tidak. Tapi kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu kalau salah ngaku. Setelah ngaku dia tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaannya. Orang yang mengakui kesalahannya itu juga merupakan sifat dari para nabi dan rasul. Baca sejarah Nabi Pak. Adam itu ketika melakukan kesalahan alaihissalam, dia mengaku kepada Allah bahwasanya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nabi Musa alaihissalam ketika dia memukul orang sampai mati, dia mengakui bahwasanya hada min amali syaitan. Ini pekerjaannya setan, saya minta ampun kepada Allah. Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perutnya ikan, dia mengakui bahwasanya dirinya melakukan kezaliman, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya para nabi. Salah itu ngaku. Orang yang ngaku kalau salah itu disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang yang ngaku salah ketika mereka salah itu jadi salah satu sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang mengaku salah itu adalah jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah, ngaku kecil, ngaku lemah, ngaku tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan Allah akan memasukkan. Allah itu rahmat Pak, maha pengasih, maha penyayang. Dia akan kesian melihat kita ini yang ngaku salah, ngaku telah berbuat kejelekan. Dia akan kesian dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan Sayyidul Istighfar. Nah, isinya Sayyidul Istighfar yang kita baca waktu pagi dan waktu sore. Hafal aja kalau Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya kan? Aku mengaku wahai Allah atas nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku ngaku salah wahai Allah. Aku ini ngaku salah, ngaku dolim, ngaku melakukan kemaksiatan untuk diriku ini.
menzalimi diri kami sendiri, kami ngaku wahai Allah, faghfirli, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan-keutamaan ketika kita ini menjadi orang yang senantiasa tidak pernah merasa menjadi orang suci, merasa diri kita ini baik.